Indonesia kembali berhadapan dengan karhutlah. Api menyala di sejumlah wilayah, asap menebal, data Kementerian Kehutanan menunjukkan jumlah hotspot nasional memang sempat turun tajam. Dari 2.170 titik pada 19 Agustus menjadi 950 titik pada 20 Agustus. Namun, angka itu bukan berarti ancaman selesai. Sebab pada periode yang sama, titik panas masih tersebar di sejumlah titik kawasan rawan, terutama Kalimantan dan Sumatera. Asap tidak mengenal batas administrasi, tidak berhenti di garis perbatasan Indonesia. Kabut asap dari kebakaran di Kalimantan bahkan berdampak hingga Malaysia. Di Sarawak, hampir 600 sekolah ditutup karena kualitas udara memburuk. Sekitar 200.000 siswa terdampak. Asap yang berasal dari kebakaran di wilayah Indonesia berubah menjadi persoalan lintas negara. Dan dampaknya bukan hanya soal jarak pandang. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 3,4 juta orang terdampak langsung bencana asap karhutlah. Sejumlah wilayah juga mencatat peningkatan gangguan kesehatan termasuk ISPA. Di balik asap yang menyebar, aparat menemukan dugaan pelanggaran. Karhutlah tidak selalu terjadi karena faktor alam. Sebagian kasus juga sengaja dilakukan untuk membuka lahan. Hingga 23 Agustus 2026, Polri telah menangani 89 perkara karhutlah. Dari kasus-kasus tersebut, 72 orang ditetapkan sebagai tersangka. Modus yang diungkap aparat adalah membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Cara ini dipilih karena dianggap lebih cepat dan lebih murah. Kami telah menerbitkan kurang lebih 89 laporan polisi yang tersebar di 9 polda. Ke-9 polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang. Dari barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas. Tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan tentunya. Rekan-rekan tahu ini adalah musim panas, sangat mudah untuk melakukan pembakaran dan dilakukan penanaman perkebunan sawit pada masa musim hujan nantinya. Apakah 72 tersangka ini berdiri sendiri? Atau ada pihak lain yang memerintahkan, membiayai atau mendapatkan keuntungan dari pembukaan lahan tersebut? Empat perusahaan diselidiki terkait kebakaran hutan dan lahan. Penyelidikan ini penting untuk memastikan apakah kebakaran hanya dilakukan oleh individu atau ada pihak lain yang ikut terlibat. Termasuk apakah ada hubungan antara kebakaran dengan kegiatan pembukaan lahan. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya, tolong. Pemerintah menegaskan jika ditemukan bukti pelanggaran, sanksi tidak hanya dapat diberikan kepada pelaku di lapangan. Perusahaan pemegang izin juga dapat kenai sanksi, mulai dari sanksi administratif hingga pencabutan izin jika pelanggarannya terbukti. Karhutlah bukan hanya soal siapa yang menyalakan api, tetapi juga soal siapa yang menguasai lahan, siapa yang mengambil manfaat, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Yang tadi dilaporkan ada 4 korporasi yang sedang dalam proses penyelidikan ya. Di kami di Gakum Kehutanan sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses, ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah diplang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan kebakaran. Petugas diturunkan ke lokasi, pemadaman dilakukan dari darat maupun dari udara. Helikopter dengan teknik waterbombing diperbantukan untuk menjangkau lokasi yang sulit didatangi petugas. Pemerintah juga melakukan modifikasi cuaca untuk membantu mendatangkan hujan di wilayah yang membutuhkan.
Pemerintah juga memperkuat pencegahan di lapangan. Patroli ditingkatkan, hotspot dipantau, dan masyarakat diingatkan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Perang melawan karhutlah bukan hanya soal memadamkan api, tetapi juga mencegah agar api tidak kembali menjalar. Presiden Prabowo Subianto turun langsung meninjau penanganan karhutlah. Instruksinya, pencegahan harus dimulai sebelum hotspot berubah menjadi api. Pemerintah pusat menyiapkan sekitar 1.000 perwira TNI dan Polri untuk diturunkan ke daerah. Tugasnya bukan hanya memadamkan, tetapi juga memperkuat edukasi, sosialisasi, dan pencegahan. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras. Angka hotspot mulai turun. Operasi pemadaman terus berjalan. 72 tersangka sudah ditetapkan dan 89 perkara ditangani. 4 perusahaan juga sedang diselidiki. Pemerintah mengerahkan TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, teknologi modifikasi cuaca hingga armada udara. Tetapi pekerjaan belum selesai. Karena keberhasilan penanganan karhutlah tidak seharusnya diukur hanya dari berapa banyak api yang padam, tetapi juga berapa banyak api yang berhasil dicegah. Dan yang lebih penting, berapa banyak aktor yang berhasil diungkap. Inilah kontroversi selengkapnya. Api berulang, asap menyerang. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Pemirsa, sudah hadir 3 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kiri saya adalah Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan dari IPB, Profesor Sudarsono Sudomo. Kemudian di sebelah kanan saya adalah tenaga ahli Bakom RI, Hariko Wibawa Satria, dan juga anggota Komisi 4 DPR RI, Arif Rahman. Kemudian bergabung lewat sambungan Zoom adalah PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Pak Berton Panjaitan. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Metro TV. Saya akan mulai dari Prof. Sudar terlebih dahulu, Prof. Karhutlah di Indonesia bencana yang disebabkan oleh El Nino Godzilla atau murni ulah manusia? Gini, jadi saya harus hati-hati ini. Pasti ada campur tangan manusia. Godzilla itu memperparah. Ya. Jadi setiap tahun di musim kemarau pasti ada kebakaran hutan, lahan. Hanya Godzilla ini itu memperparah dari kebakaran itu. Nah, sebenarnya Godzilla ini kan sudah bukan tamu yang mendadak datang, kan sudah lama ini sebetulnya. Sudah lama, tahun ini kita akan kedatangan El Nino skala besar, Godzilla. Oke, kita BMKG sudah, terus setelah menerima informasi itu, apa yang kita sudah lakukan? Apa persiapan-persiapan kita? Saya nggak melihat tuh, kalau itu ada persiapan, pasti kebakaran tahun ini lebih hebat. Saya buktikan, saya sudah menuliskan itu, saya lupa ini di mana. Kebakaran hutan dan lahan tahun ini pasti lebih hebat, hati-hati. Sudah bisa diprediksi? Sudah bisa diprediksi. Masalahnya sekarang, lagi-lagi seperti kasus banjir itu. Dulu, BMKG sudah mengumumkan, ini akan ada badai apa itulah, lupa saya namanya. Sudah beberapa bulan sebelumnya. Terus apa persiapan kita? Ya. Kaget lagi. Sudah bisa diprediksi tapi tidak diantisipasi. Tetap kaget kita. Tetap kaget ya. Artinya memang tidak diantisipasi, sengaja. Ada buktinya bahwa antisipasinya itu terlambat. Ya. Satu, instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2006, itu bulan Agustus, setelah kobaran di mana-mana. Surat edaran Menteri Lingkungan Hidup, bulan Agustus juga. Setelah di mana-mana kebakar, setelah Bromo kebakar cukup panjang. Jadi ya memang
selalu kayak begitu kita. Selalu kayak begitu. Lagi-lagi kita tidak belajar dari kesalahan gitu. Pak. Itulah Oke. yang terjadi. Sekarang coba kita cek dulu bagaimana keadaan di lapangan. Sudah ada Pak Berton yang terus memantau bagaimana kondisi hotspot atau sampai hari ini Pak Berton, bagaimana sebetulnya kondisi penanganan karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia, terutama di Kalimantan dan Sumatera, Pak? Ya, selamat malam. Di Kalimantan, data per hari ini memang kami peroleh bertambah hotspot. Di Kalimantan Barat misalnya bertambah 215 dari angka yang kemarin. Angka yang sekarang ini kami peroleh 2.825 titik. Sedangkan di Kalimantan Tengah itu ada bertambah 1.837 hotspot, yang artinya bisa menjadi 3.947 titik. Di Kalimantan Selatan terjadi juga penaikan, yaitu 265 titik menjadi 1.079 titik. Sedangkan di Sumatera relatif menurun. Di Sumatera Selatan itu turun 263 titik, yaitu menjadi 1.175 titik. Di Riau itu ada 157 titik yang turun menjadi 68 titik. Sedangkan di Jambi itu ada 92 titik turun menjadi 42 titik hotspot. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, Mbak Zelzi. Oke. Pak Berton, di sebagian tempat turun tapi di sebagian tempat lainnya naik dan bahkan signifikan. Kenapa, Pak? Ya, ini mungkin bukan karena upaya kita yang tidak maksimum, optimal, tapi memang kalau di Kalimantan itu memang kekeringan, dan di Kalimantan Barat sebenarnya kita sudah melakukan OMC, tapi di bagian yang turun hujan berhasil itu di bagian Kalimantan Barat, bagian timur. Sedangkan di Sumatera, Sumatera Selatan dan Riau kita adakan OMC juga berhasil untuk menurunkan hujan. Jadi ini mungkin beberapa bagian seperti yang Profesor katakan tadi, ini memang sudah kering ya. Jadi vegetasinya juga kering, situasinya juga atmosfernya juga kering, vegetasi kering. Ini yang menyebabkan gampang untuk terbakar, tersulut dan menyebar. Baik, oke. Sekarang saya ke Pak Arief. Pak Arief, dari Komisi 4 sebetulnya melihat karhutla di Indonesia itu kan terus berulang. Seolah-olah kita tidak belajar dari kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Apa sebetulnya yang salah, Pak? Ya, ini yang kemarin menjadi pertanyaan saya juga pada saat raker kemarin di tanggal 18 Agustus dengan Menteri Kehutanan. Kita menanyakan kenapa ini selalu berulang. Padahal kan hal yang seperti ini kan sudah terjadi hampir setiap tahun. Setiap tahun kejadian lagi. Nah, makanya yang saya pertanyakan juga, titik panas itu, hotspot itu juga ada di wilayah yang memang wilayah itu dikuasai atau dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki konsesi. Baik HGU, sawit, HTI, atau HPH, hak pengusahaan hutan. Nah, ini kan langkah ini kan harusnya bisa dikoordinasikan supaya antisipasi bisa berjalan. Kan misalkan kalau ada perusahaan yang selama ini sudah mengelola hutan, dia kan sudah dapat untung dari hutan itu. Harusnya kan dia juga membuat misalkan mengantisipasi ada instruksi dari pemerintah untuk misalkan membuat blok kanal, embung, atau antisipasi bagaimana caranya lahan-lahan yang memang yang tadi Prof bilang sudah bisa diprediksi, ini kan misalkan kalau ada embung atau dibikin pompa oleh mereka, itu kan lahan itu kan bisa diairi supaya tidak menjadi titik api. Tapi yang terpenting memang ini membangun kesadaran. Tapi ada problem satu, waktu kemarin kita rapat kerja dengan Menteri Kehutanan itu meminta kepada kita untuk mendesak Menteri Keuangan untuk segera mencairkan anggaran karhutla. Sementara kebakaran sudah berjalan. Tapi anggaran untuk mengantisipasi maupun mencegah atau menghadapi karhutla ini belum dicairkan. Senilai 290 miliar yang diajukan. Ini kan aneh menurut saya. Harusnya kan pemerintah sudah mengantisipasi seperti yang disampaikan tadi oleh Prof bahwa akan terjadi El Nino. Berarti panas akan bertambah. Harusnya kan pemerintah sudah memberikan mungkin anggaran itu, kan pengajuan ini kan pasti di awal tahun kan.
Tapi sampai kebakaran kemarin, Kementerian Kehutanan itu tiba-tiba minta rapat kerja dengan kita untuk meminta Kementerian Keuangan untuk segera mencairkan anggaran kebakaran hutan ini. Ini kan menurut saya agak Kita langsung tanya. Oke, agak aneh lah gitu. Di sini. Apa yang terjadi sebetulnya? Ada persoalan dari Menteri Kehutanan baru meminta anggaran kepada Menteri Keuangan untuk mencairkan 290 miliar menurut Raker tadi ya. Apa yang sebetulnya terjadi, Mas Hariko? Iya, terima kasih. Yang pertama terkait anggaran siap dicairkan. Sudah ditegaskan oleh Pak Purbaya. Tapi di awal ini kami ingin menyampaikan permohonan maaf dulu kepada ibu dan bapak kita yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Izinkan kalau kita berdasarkan data, Mbak Zilvi, itu kebakaran hutan dan lahan di tahun ini itu data per Juli itu 202.000 hektar. Di tahun 2015 itu lebih kurang 2,6 juta hektar. Di tahun 2019 itu 1,6 juta hektar. Kemudian di tahun 2023 1,1 juta hektar. Sekali lagi kita di angka 202.000 hektar. Artinya maksudnya setiap tahun menurun luasannya. Kita tidak boleh happy dengan angka ini. Seperti sudah disampaikan oleh Prof. Sudaryono tadi, potensi angka ini bertambah ini sangat besar. Karena musim panas, kemudian karena angin, kemudian karena ada orang-orang yang membakar lahan, itu masih mungkin. Oleh karena itu, Presiden itu langsung datang ke Kalimantan Barat, langsung datang ke Kalimantan Tengah, ke Riau, ke Sumatera Selatan, untuk memastikan penegakan hukum dan pemadaman ini betul-betul berjalan dengan cepat. Kemudian 52 pesawat itu dikerahkan, 30 pesawat itu untuk wilayah Kalimantan, 22 pesawat di Sumatera, ditambahkan lagi 17 pesawat, kemudian ditambahkan pompa air, dan yang patut kita apresiasi adalah 12.000 lebih ibu dan bapak kita dari Manggala Agni, kemudian masyarakat peduli api, TNI, Polri, itu turun betul-betul bekerja di lapangan. Jadi Presiden tanggal 22 Agustus sudah turun ke lapangan, melihat langsung, kesimpulannya apa? Apakah memang ada kegagalan antisipasi oleh pemerintah daerah terutama ya, dan jajaran Forkopimda? Boleh dijawab nanti, Mas Hariko. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Download Metro TV Extend sekarang.